dia lupa sama rezeki yang Allah berikan pada dirinya, dia disibukkan sama rezeki pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga salat kita, puasa kita, ruku kita, sujud kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak memberatkan timbangan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bagaikan dua sisi ya. Yang pertama di sebelahnya itu sisi banyak keberkahan, keutamaan, fadilah, maghfirah. Orang yang puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dihapusi dosa-dosanya. Orang yang ngasih buka orang yang puasa, pahalanya sama orang yang puasa. Orang yang salat malam pada bulan puasa akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi sebaliknya di sisi lain, ada juga orang yang puasa tapi dia termasuk orang yang merugi. Di satu sisi, bulan penuh keberkahan, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bahkan orang yang puasa akan dipanggil sama pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Inna fil jasani baban, di dalam surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhuluna minhu as-shaimun, akan masuk tuh orang-orang yang puasa. Nggak boleh orang-orang lain masuk kecuali pintu ini khusus buat orang yang puasa. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, ada orang yang puasa tapi merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu." Merugi orang yang masuk atau mendapati bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita kerja dari beduk subuh sampai beduk maghrib, kita kerja 30 hari dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Pas udah 30 hari kita kagak gajian, kira-kira rugi apa kagak? Udah kerja 30 hari dari beduk subuh sampai beduk maghrib, kemudian gak gajian, rugi. Kata Rasul, ada yang merugi. Orang yang masuk ke bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dia gak dapat ampunan dari Allah. Maka rugi apa kagak tuh? Puasanya enggak batal. Bapak Ibu tahu yang membatalkan puasa. Ketika makan siang hari, batal puasanya. Ketika minum, berhubungan suami istri di siang hari, batal puasanya. Tapi ada amalan-amalan, perilaku perbuatan yang puasanya kagak batal. Tapi enggak dapat pahala puasa. Maka kata Rasul, "Raghima anfu rajulin", rugi orang yang datang bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dia enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat rugi, sangat merugi. Karena bulan Ramadan bulan penuh keberkahan, bonus dari Allah
dari 11 bulan ada 1 bulan buat hambanya dikasih bonus. Di antara perilaku-perilaku yang membuat seseorang dihapus amalan-amalannya atau terkikis amalannya, yaitu sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhkanlah oleh kalian perilaku, perbuatan hasad, iri hati, dengki sama orang lain. Kenapa? Kata Rasul, perilaku tersebut akan mengikis, akan menghapus amalan-amalan kebaikan kita, sebagaimana kayu memakan kayu, sebagaimana api memakan kayu bakar. Pak, kalau api semakin besar, kira-kira kayunya makin habis apa kagak? Habis. Maka semakin kita hasad sama orang lain, maka akan terkikis amalan-amalan kita. Ya. Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam tafsir di Tahsil fi Zawali Ta'lil, At-Ta'wil li Zawali Ta'zim, itu mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Iri hati itu pengen nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'atul Fatawa mengatakan al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Enggak demen, kagak suka, benci kalau ada saudaranya itu dapat nikmat. Ada tetangganya yang beli motor baru, dia yang meriang. Ada tetangganya beli mobil baru, dia yang kolesterolnya naik. Ada yang kayak gitu, Pak? Pak, ada kayak gitu. Temen sekantornya naik jabatan nih, dia yang kagak demen, dia yang sakit. Ya. Ada temen di sampingnya, dagang di sampingnya itu, yang dagangannya laris, dia yang kagak demen. Ya. Ada yang kayak gitu kira-kira? Ada ternyata. Enggak demen kalau saudaranya, kalau teman sekantornya, teman profesinya itu dapat nikmat, dia kagak demen. Bahkan pengen tuh nikmatnya hilang. Ya, saya kasih contoh. Pak, kalau Bapak saya kasih uang 500.000, kira-kira demen apa demen? Seneng apa seneng? Ini uang halal, bisa dipakai 500.000, kira-kira seneng apa kagak? Seneng. Di samping Bapak, saya kasih 1 juta. Lah, kok dia 1 juta, saya cuma 500.000? Yang dia lihat itu rezeki yang di sebelahnya, yang 1 juta. Dia kagak ngelihat rezeki yang udah dikasih yang 500.000. Nah, itu orangnya hasad tuh. Ya, padahal di awal dia senang tuh dikasih 500.000. Tapi pas di sebelahnya dapat 1 juta, dia kagak demen tuh. Nah, itu orang hasad tuh. Ya. Dia lupa sama rezeki yang Allah berikan pada dirinya, dia disibukkan sama rezeki pada orang lain. Ya. Orang yang hasad nih, ya, menurut para ulama bahkan hasad itu awwalu dzambun fis sama wa awwalu dzambin fil ard. Dosa pertama yang terjadi di langit dan dosa pertama yang terjadi di bumi. Kenapa? Dosa pertama yang terjadi di langit karena iblis iri sama Nabi Adam. Disuruh sujud kagak mau. Merasa lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis,
Kenapa kagak mau sujud ketika disuruh? Kata iblis, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Ya. Saking gedeknya iblis, minta ditangguhkan sampai hari kiamat, bukan buat bertobat, tapi buat ngegoda anak cucu Adam. Dosa pertama yang terjadi di bumi ketika Qabil membunuh saudara kembarnya Habil, anak Adam yang kembar nih, karena iri kurban saudaranya diterima sama Allah, sedangkan korban dia nggak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka dengan sebenar-benarnya kisah ketika ada dua orang nih, anak Adam nih, Habil dan Qabil. Dua-duanya memberikan kurban, yang satu diterima, yang satu enggak. Qabil mengatakan kepada saudara kembarnya, ya, qala la aqtulannak, pasti akan aku membunuh, pasti aku akan membunuhmu. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Pak, Bu, saya nih di rumah juga sama punya anak kembar. Kembar tuh pengen sesuatunya tuh pengennya sama terus. Ya, saya punya anak kembar sekarang kelas 6. Kalau beli baju pengennya sama warnanya. Kalau beli gamis pengennya sama. Sakit satu kemarin kena tampak, yang satu sakit. Sama. Itu anak kembar. Tapi karena iri, ya, karena iri, Qabil sampai hati membunuh kembarannya, coba. Ya, karena iri, Qabil sampai hati membunuh kembarannya, dan pembunuhan pertama yang terjadi di bumi adalah pembunuhan Qabil membunuh Habil. Kisah lain yang diabadikan di dalam Al-Quran, karena iri, saudara-saudara Nabi Yusuf itu membuang Yusuf ke dalam sumur. Apa kata mereka? Ya, laqalu la Yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Iri kalau Nabi Yusuf sama saudaranya Bunyamin lebih dicintai sama babanya dibandingkan mereka. Bukan karena harta, bukan karena apa-apa, irinya karena mereka mengatakan ayahnya lebih mencintai Yusuf dan saudaranya dibandingkan mereka. Dibuang saudaranya, pura-pura dimakan sama serigala. Orang yang iri sama orang lain itu enggak bakalan ngelihat rezeki nikmat yang ada pada diri dia. Dia cuma melihat orang lain. Bahkan dia bisa menghasut, dia bisa berbohong, dia bisa ngejelek-jelekin temennya. Dia bilang sama tetangganya, lah dia kerja kagak, tahu-tahu punya mobil baru. Dari mana coba? Tuh, ada yang begitu. Ya. Padahal bisa jadi di kampungnya orang tuanya habis paroid, bagi-bagi waris gitu ya. Ya. Saking bencinya, hasad tuh bisa melakukan pembunuhan sebagaimana Qabil membunuh saudaranya Habil. Maka Allah melarang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada yang lain itu lebih banyak dibandingkan kepada yang lainnya lagi. Ada orang yang diberikan nikmat sebesar sekian, yang lainnya lebih sedikit. Jangan iri, karena boleh jadi nikmat tersebut adalah yang terbaik buat diri kita untuk saat ini. Ya, Ustadz, lalu bagaimana caranya kita terhindar dari hasad? Yang pertama, qanaah, ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahasa orang Betawi mah, marjuki makan kacang tanah. Kalau rezeki kagak kemana. Betul lah, betul. Kalau emang rezeki Bapak kagak bakalan kemana.
Bahkan Rasul di dalam hadisnya, seseorang tidak akan mati kecuali sudah disempurnakan rezekinya. Ketika dia ditiupkan ruh, udah ditulis. Ya, 120 hari seseorang ditiupkan ruh sama malaikat, ditulis ajalnya, ditulis rezekinya, ditulis bahagia atau kagak. Maka seseorang gak akan mati kecuali apa yang ditulis itu udah disempurnakan di dalam dunia. Maka selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selalu bersyukur. Ya, bersyukur dengan cara aplikasi mengatakan alhamdulillah, dengan cara bagi-bagi kalau ada rezeki. Ustadz, saya mau bagi santunan anak yatim. Ustadz, kalau ada rezeki saya mau ngajiin orang tua saya. Ustadz, kalau ada rezeki saya mau bantu tetangga saya. Ya, biar apa? Orang gak hasad sama kita. Yang terakhir, karena hasad adanya di dalam hati, kita nggak tahu siapa yang hasad sama kita, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilindungi oleh Allah itu tiap malam sebelum tidur membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di antara surat Al-Falaq ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari perilaku orang-orang yang dengki apabila mereka telah dengki. Kita nggak tahu teman sekantor kita, abang kita, adik kita, tetangga kita, ada yang hasad sama kita. Cuma kepada Allah kita berlindung. Mudah-mudahan kita, saudara kita, anak cucu kita, istri kita, semua terhindar dari perilaku hasad insya Allah. Amin. Sehingga amalan-amalan kebaikan kita yang di Ramadan kita pupus nih, siang puasa, malam sholat, itu enggak hangus dikarenakan hasad sama orang lain. Semoga pahala Ramadan kita kelak memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.